Siap. Hormat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan duduk. Baik, apa kabar semua? Baik. Ya, sudah siap untuk ikut pembelajaran hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, satu siswa pimpin kita di dalam doa. Silakan. Ya, silakan, Dion. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama dalam doa, dan saya akan memimpin doa ini dengan ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan, yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, saya mau tanya dulu, ada yang sakit? Ya. Tidak ada yang sakit, ya? Semua sehat? Sehat. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita melanjutkan, bagaimana kehadiran hari ini? Ketua kelasnya di mana? Ya, silakan. Ada yang izin, yang apa? Ada semua hadir. Oh ya, semua hadir ya. Saya mau menyampaikan ada tujuan kita untuk pembelajaran hari ini menyangkut dengan cerita rakyat. Tujuan yang pertama untuk kita mempelajari cerita rakyat ini, yang pertama adalah menyimak cerita rakyat yang dibacakan atau ditampilkan, kemudian siswa-siswa sekalian diharapkan untuk mampu memahami cerita rakyat tersebut. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah setelah mempelajari cerita rakyat, peserta didik atau Anda semua diharapkan mampu untuk memahami setiap nilai yang ada di dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah setelah Anda mempelajari tentang cerita rakyat, Anda mampu memetik nilai moral yang ada dalam cerita rakyat. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk pagi ini. Kemudian untuk mendalami materi lebih dalam, saya mau tanya, yang tahu langsung angkat tangan dan jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang cerita rakyat? Ada yang tahu? Ya, silakan, Pak Dalani. Cerita rakyat adalah kisah atau legenda yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, biasanya dalam bentuk puisi. Cerita-cerita ini mencerminkan nilai-nilai, budaya, tradisi, dan kepercayaan suatu masyarakat. Cerita rakyat seringkali mengandung pesan moral atau ajaran yang berguna bagi pendengarnya. Karakter dalam cerita rakyat biasanya berupa manusia, hewan, atau makhluk ajaib, dan seringkali mengandung unsur magis atau supernatural. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk sebelum kita ada dalam pembahasan materi cerita rakyat, silakan Anda menyesuaikan kelompok Anda. Saya bagi menjadi 4 kelompok, dibagi untuk kita melakukan diskusi dalam penyampaian materi nanti. Silakan menyesuaikan. Cerita yang pertama adalah cerita maling kundang. Yang kedua ada si putung. Cerita asal Betawi. Kemudian cerita yang ketiga adalah cerita Timun Mas. Cerita rakyat asal Jawa Tengah. Kita mulai pada bagian yang pertama adalah cerita
Jadi selama ini berbicara mengenai cerita rakyat ini misalnya orang tua dulu menyampaikan cerita rakyat itu hanya secara lisan, disampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak itu ceritakan lagi kepada keturunan berikut. Ya, itu yang disebut dengan cerita rakyat. Ya, diwariskan secara turun-menurun, biasanya diceritakan secara lisan dan berisi pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Yang kedua adalah ciri-ciri cerita rakyat. Ada beberapa ciri yang dimiliki oleh cerita rakyat. Yang pertama adalah cerita rakyat memiliki anonim. Anonim itu sama dengan tidak diketahui pengarangnya. Kenapa tidak diketahui pengarangnya? Karena cerita rakyat itu disampaikan hanya secara lisan. Jadi dari orang pertama diceritakan ke orang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai orang berikut, tapi tidak pernah tahu siapa pengarang cerita itu. Hanya didengar dari orang yang cerita dan turun-temurun. Makanya bersifat anonim atau tidak diketahui pengarang. Ciri yang kedua adalah bersifat tradisional atau warisan turun-temurun. Yang berikut, ciri ketiga adalah mengandung pesan moral atau mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Yang berikut berkembang secara lisan atau dari mulut ke mulut. Jarang orang tulis cerita rakyat, kecuali jadikan sebagai dokumen, maka orang menulisnya. Tetapi ketika tidak dimanfaatkan untuk dokumen, maka orang hanya ceritakan secara lisan. Yang berikut mengandung bahasa sederhana atau menggunakan bahasa sederhana, bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh orang-orang lokal. Yang terakhir mengandung unsur supernatural atau unsur magis atau gaib. Dari cerita rakyat, maka cerita rakyat biasanya meninggalkan sebuah unsur magis atau unsur gaib. Misalnya, di satu tempat ada tempat khusus yang digunakan sebagai tempat sembelihan ayam yang dimanfaatkan darahnya untuk hal-hal tertentu. Maka ada unsur magis bahwa ketika ada di tempat itu tidak melakukan atau tidak menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak bagus atau tidak etis, akan ada sesuatu yang terjadi. Itu yang disebut dengan unsur magic atau gaib. Ketika masuk tempat ini atau hutan ini, tidak boleh menggunakan pakaian berwarna merah misalnya. Ya, sekalipun itu hanya sebagai mitos, tapi akan menjadi unsur magic bagi turunan turun-temurun sampai dengan saat ini. Orang sampai pada suatu tempat yang ada dalam cerita rakyat itu, maka masih berpegang teguh pada unsur-unsur magic tersebut. Ya, itu berbicara mengenai ciri cerita rakyat. Yang berikut fungsi. Fungsi cerita rakyat ada 3. Yang pertama adalah sebagai hiburan, menyediakan hiburan bagi masyarakat. Yang kedua sebagai pendidikan, menyampaikan pelajaran hidup dan nilai moral. Yang ketiga, pelestarian budaya, melestarikan adat istiadat dan tradisi. Yang berikut
identitas sosial, memperkuat identitas masyarakat. Itu berbicara mengenai fungsi cerita rakyat. Yang berikut berbicara mengenai jenis-jenis cerita rakyat. Cerita rakyat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, jenis cerita rakyat mitos. Anak-anak mitos bercerita tentang dewa atau makhluk gaib. Yang kedua adalah legenda. Cerita legenda ini adalah cerita yang di dalamnya menceritakan asal-usul suatu tempat atau peristiwa. Contohnya legenda maling kundang. Yang berikut adalah cerita rakyat fabel. Cerita rakyat fabel di dalamnya bercerita tentang tokoh hewan, misalnya kancil mencuri timun. Yang terakhir adalah sage. Sage ini adalah cerita kepahlawanan yang mengandung sejarah. Ya, kalau berbicara mengenai cerita lokal, cerita rakyat lokal yang ada di TTS, mitos ini cerita tentang dewa atau makhluk gaib. Contohnya kalau di daerah kita tentang pantai selatan. Yang berikut, legenda atau cerita asal-usul suatu tempat atau peristiwa. Di sini ada cerita rakyat asal-usul kota Soe. Ya, asal-usul Gunung Molo. Maka ini sebagai contoh cerita rakyat legenda. Yang ketiga, fabel. Cerita dengan tokoh hewan. Ya. Cerita dengan tokoh hewan ini adalah cerita tentang asal-usul suatu tempat yang berasal atau berawal dari sebuah hewan atau binatang. Contoh ada cerita tentang asal-usul Surabaya. Ya, Surabaya berbicara seharusnya tentang sebuah cerita fabel. Ya. Kalau sage atau cerita kepahlawanan, contohnya perang Kolban atau perang Sombai. Ada Sobek Sonbai, ada Tua Sonbai. Itu adalah tokoh-tokoh pahlawan yang di dalamnya menceritakan kepahlawanan atau yang berkaitan dengan nilai sejarah. Yang berikut, unsur intrinsik cerita rakyat. Anak-anak, di dalam sebuah cerita rakyat, cerita dibangun berdasarkan unsur-unsur di dalamnya. Sebuah rumah dibangun karena rangka yang disiapkan mulai dari dasar sampai pada atap, maka jadilah sebuah rumah. Cerita rakyat dibangun berdasarkan unsur intrinsik yang ada. Yang pertama adalah tema. Tema sama dengan ide pokok. Ide pokok kalau dihentak ke sebuah bangunan rumah, ide pokok sama dengan fondasi atau dasar. Yang kedua, penokohan. Di dalam penokohan itu ada dua sifat
yang ada di dalam cerita rakyat. Yang pertama adalah sifat protagonis dan yang kedua adalah sifat antagonis. Ya. Pro berarti baik, ya. Pro berarti baik. Kalau kontra atau antagonis jahat. Jadi dalam cerita rakyat hanya ada dua tokoh yang ada di dalam. Yang satunya baik, yang saya ke PD untuk Anda kerjakan sesuai dengan materi yang baru saja disampaikan. Ya, setiap pertanyaan yang ada silakan Anda dalam itu kelompok untuk mengerjakannya mulai dari sekarang. Silakan. Sudah kok? Sudah. Ya. Kelompok 1 akan memulai dengan presentasi, namun sebelum kita melakukan presentasi masih semangat dong? Masih. Ya, sebelum presentasi silakan kita mengikuti ice breaking, dan ice breaking ini memiliki clue. Ketika saya katakan pagi, Anda duduk. Siang berarti Anda harus berdiri. Ya, pagi duduk, siang berdiri. Paham kok? Ya. Jadi simpan dulu semua alat tulis yang ada di tangan Anda ketika kita melakukan ice breaking sebagai penyemangat. Setelah kita melakukan ice breaking, kita presentasi. Sudah siap? Siap. Ya, kita mulai pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk masih semangat. Ya, karena sudah semangat, maka kelompok 1 silakan saya persilakan untuk melakukan presentasi hasil kerja Anda. Silakan. Silakan. Baik, selamat siang Pak Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan cerita rakyat? Cerita rakyat adalah kisah atau legenda yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, sekaligus menceritakan asal-usul suatu tempat, kejadian, atau nilai-nilai moral tertentu. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 contoh cerita rakyat di Indonesia. Yang pertama, Malin Kundang, Sumatera Barat. Kedua, Sangguyan, Jawa Barat. Dan yang ketiga,
Soal keempat, apa yang menyebabkan Sang Kuryang ingin menikahi Dayang Sumbi dalam cerita Sang Kuryang? Jawab, Sang Kuryang tidak menyadari bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya karena ia terpisah sejak kecil. Setelah dewasa, Sang Kuryang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi dan ingin menikahinya. Soal nomor 5, bagaimana Timun Mas bisa melarikan diri dari raksasa? Jawaban, Timun Mas menggunakan berbagai benda ajaib seperti biji, mentimun, jarum, garam, dan terasi yang diberikan oleh seorang petapang untuk melarikan diri dari sang raksasa. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada usul saran atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Akan waktu diberikan kepada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, usul saran kepada kelompok 1, silakan. Ya, silakan pada Lani. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, selain cerita rakyat yang ada di Indonesia, cerita rakyat apa saja yang berasal dari daerah asal? Baik, karena kami di sini rata-rata orang Pamuluban, maka yang kami ketahui yang pertama adalah perang di Korbano dan juga di Patukopa. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mewakili teman-teman lain untuk mempresentasikan hasil kerja menyangkut dengan cerita rakyat. Selanjutnya kita akan melakukan post-TS sesuai dengan pembelajaran kita hari ini untuk mengukur pemahaman Anda tentang materi yang baru saja Anda pelajari hari ini. Karena Anda telah melakukan proses, maka kita mau melakukan evaluasi menyangkut dengan pembelajaran kita hari ini dari awal, bahwa bercerita atau berbicara mengenai dengan cerita rakyat, tentunya kita semua sudah tahu tentang cerita rakyat, ya. Kita semua sudah tahu, kita sudah mengenal, sehingga tidak asing lagi bagi kita untuk materi cerita rakyat. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, anak-anak, saya berikan kesempatan kepada anak-anak yang belum paham tentang materi atau belum mengerti bagian-bagian tertentu dengan materi hari ini, yang mau bertanya silakan. Ya, saya lebih dulu dari sini. Silakan. Terima kasih, Pak. Pak, saya belum paham dengan perbedaan cerita rakyat dan cerpen. Ya. Pak, saya belum paham dengan perbedaan cerita rakyat dan cerpen. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Berbicara mengenai cerita rakyat, tentunya berbeda dengan cerpen. Cerita rakyat disampaikan hanya berdasarkan cerita orang lain. Orang menceritakan apa yang dia dengar.
di akhir daripada pembelajaran kita hari ini, ada yang mau kasih usulan, saran? Ya, silakan Anda. Saya usul saja bahwa pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Menyangkut dengan pembelajaran tentang cerita rakyat bagi kita pada saat ini, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan usul saran tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang memberikan pertanyaan atau usul saran, maka informasi bagi Anda bahwa minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti mana biasa. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini di minggu depan dengan topik yang berbeda, yaitu pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang menulis cerita rakyat. Oleh karena itu, Anda semua yang berasal dari daerah masing-masing, yang dari Sapu, dari Sumba, dari Alor, dari Timor, dari Flores, masing-masing orang bawa satu cerita rakyat yang latar belakang ceritanya berasal dari daerah masing-masing. Paham kok? Ya. Itu pembelajaran untuk minggu depan. Sekalian Anda memiliki tugas, yaitu cari cerita rakyat dari daerah masing-masing ya. Karena materi minggu depan menulis cerita rakyat, maka tugasnya adalah Anda cari cerita rakyat sesuai daerah asal masing-masing. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau menyampaikan usul saran, maka kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Pak minta salah satu peserta didik untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, terima kasih bagi yang sudah memimpin doa, bagi kita semua saat ini. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di minggu